Petir kesengsaraan. Kau sudah datang Si Yue, kata guru Yang Si dengan lembut. Benar, Si Yue menghadap guru. Jawab Si Yue. Apakah kau sudah siap? Tanya guru Yang Si. Siap guru. Semoga Si Yue tidak mengecewakan guru. Jawab Si Yue. Kalau begitu bersiaplah. Ucap guru Yang Si sambil mengeluarkan pedangnya yang mengeluarkan cahaya putih berkilau. Bauk guru. Jawab Di Yue juga mengeluarkan pedang Tianfang, pedang langit, dari cincin ruangnya. Melihat pedang di tangan Si Yue, guru besar Yang Si kaget bukan main. Yue, itu pedang Tianfang nak? Tanya guru Yang Si dengan wajah kaget dan kagum. Guru tahu pedang ini. Tani Si Yue. Tentu saja Si Yue. Siapa yang tidak tahu soal pedang itu? Pedang itu merupakan pedang legendaris. Banyak para kultivator yang mencari pedang itu. Tapi yang aku dengar, pedang itu sendiri yang mencari pemiliknya. Lalu dari mana kau dapatkan pedang itu? Tanya guru Yang Si. Dari goa di dasar jurang hutan roh guru. Saat itu Si Yue mendapat tugas mencari telur hewan kontrak. Namun baru saja Si Yue masuk hutan, tiba-tiba ada yang memanggil Si Yue. Dan saat Si Yue sedang fokus arah mana panggilan itu dan siapa orangnya, tiba-tiba Si Yue sudah berada di tepi jurang hutan roh. Dan guru tahu kan, kedalaman hutan roh yang sangat dalam. Dan pada saat itu, teman Si Yue ingin membunuh Si Yue dengan cara mendorong Si Yue ke dalam jurang. Untungnya Si Yue masih bisa selamat. Dan ketika sampai di dasar jurang itulah Si Yue mendengar kembali panggilan itu. Dan ternyata yang memanggil Si Yue pedang ini. Kata Si Yue. Kau memang takdir pemilik pedang ini nak. Tak salah aku memilihmu menjadi muridmu. Kini aku memiliki 2 murid yang membuat aku bangga. Kau dan seniormu Raja Chu Tianji. Ya sudah. Sekarang ayo kita coba kekuatan dan kecerdasanmu dalam mempelajari ilmu pedang yang aku berikan padamu. Sekarang bersiaplah nak. Ucap guru Yang Si. Si Yue akan berusaha sebaik mungkin guru. Jawab Si Yue. Dia mulai bersiap melakukan pertarungannya dengan guru Yang Si. Dan tak lama terlihat Si Yue mulai menyerang guru Yang Si. Awal mula pertarungan terlihat biasa saja. Namun kelamaan pertarungan terlihat semakin cepat. Dan kini hanya bayangan putih baju guru Yang Si dengan pedang yang memancarkan cahaya putri. Dan warna merah dari baju Si Yue dengan cahaya kuning kemerahan dari pedang Tianfang karena tersaluri tenaga dalam Si Yue. Pertarungan itu cukup lama. Dari mulai pagi hari hingga tengah hari, barulah mereka berhenti. Dan itu pun karena Si Yue terkena tendangan dari guru Yang Si. Entah karena Si Yue mengalah atau guru yang sengaja mengakhiri pertarungannya. Setelah Si Yue terlempar, guru Yang Si berdiri dan tertawa keras. Hahaha. Kau hebat Si Yue. Dalam waktu 1 minggu saja kau hampir menyempurnakan ilmu pedang pertama yang guru berikan padamu. Dengan cara bagaimana kau bisa belajar secepat itu nak? Kata guru Yang Si pada Si Yue yang kini terlihat berdiri dari tempatnya jatuh. Si Yue hanya memperdalam ilmu pedang itu guru. Sebab dasar dari ilmu pedang yang guru ajarkan hampir sama dengan ilmu pedang yang Si Yue pelajari. Jawab Si Yue. Ilmu pedang yang kau pelajari. Ilmu pedang apa itu Si Yue? Tanya guru Yang Si. Heran. Sebab ilmu pedang miliknya, bukan sembarang ilmu pedang. Pedang Phoenix bisa juga disebut sayap Phoenix. Jawab Si Yue.
Apa? Pedang sayap Phoenix. Dari mana kau memperoleh ilmu itu, Yue? Tanya guru Yang Si dengan wajah terlihat kaget dan agak pucat. Seorang kakek tua mengajariku ilmu itu, guru. Kata si Yue berbohong. Maafkan murid guru. Kata si Yue dalam hati. Seorang kakek tua. Siapa namanya? Tanya guru lagi. Maaf, dia tidak ingin dikenal, guru. Maafkan murid. Jawab si Yue sambil menunduk. Melihat sikap si Yue, guru Yang Si tahu kalau si Yue sudah berjanji pada guru pertamanya. Oh begitu? Tidak apa, Ao anak. Guru tahu kakek itu tidak ingin diketahui namanya. Namun guru sangat bersyukur kau mau menjadi murid guru. Kata guru Yang Si. Tentu saja si Yue mau, guru. Si Yue malah senang sudah menjadi murid guru. Si Yue akan berusaha menjadi murid yang terbaik untuk guru. Kata si Yue sambil tersenyum manis. Hei! Kalimat ini juga pernah guru dengar dari seorang murid guru di masa lalu. Kata guru Yang Si dengan wajah terlihat sendu. Seorang murid. Siapa, guru? Tanya si Yue. Kau tahu. Wajahmu, gayamu, kenakalan dirimu saat bertarung juga sebagian jurus kekuatanmu semua persis sama dengan dia. Wajahmu pun sangat mirip dengannya. Karena itu, guru hampir mengira dirimu putrinya. Tapi ternyata kau seseorang dari alam bawah. Dia juga memiliki seorang putri yang sekarang bersama kedua orang tua dari pria bengal itu. Namun sayang aku tidak menyukai sifat dari putrinya. Kata guru Yang Si. Mendengar ucapan guru Yang Si Yue terlihat sedih. Dia terdiam lalu berkata, siapa dia, guru? Dan sekarang dia ada di mana? Tanya si Yue dengan wajah terlihat agak sedih. Dia murid guru. Dan dia sekarang pergi entah kemana. Tapi putrinya ada di sini, di alam atas ini. Kata guru Yang Si. Siapa nama murid guru itu? Tanya si Yue pelan. Namanya Sima Yuan. Putra bungsu Perdana Menteri Sang Baiki. Kata guru Yang Si. Mendengar perkataan guru Yang si Yue yang berotak cerdas segera mulai merasa curiga dengan cerita dari guru Yang Si. Apakah putri yang dimaksud Putri Lin Yun? Yang katanya gadis darah Phoenix. Tanya si Yue. Hei, kenapa kau bisa langsung menebak? Kata guru Yang Si heran. Guru lupa kalau aku gadis cerdas. Kata si Yue. Cek, kau ini. Kenapa semua gaya yang dia punya kau miliki? Kata guru Yang Si dengan heran. Mungkin si Yue putri pria itu. Kata si Yue sambil berlalu mengambil pedangnya yang sempat terjatuh dan memasukkan kembali ke sarungnya. Mendengar ucapan si Yue guru Yang Si terkejut. Apa maksudmu, nak? Apakah kau tidak memiliki ayah? Tanya guru Yang Si sambil mendekati si Yue. Aku dibuang ke alam bawah, guru. Untunglah ada keluarga kakek Si yang mengambilku dan merawatku bagai putri dan cucu sendiri. Kalau tidak, entah jadi apa si Yue sekarang. Kata si Yue acuh. Tunggu. Jadi kau bukan berasal dari penduduk alam bawah? Tanya guru Yang Si lagi. Entahlah, guru. Si Yue juga tidak tahu. Yang si Yue tahu, si Yue harus menyamar jadi anak laki-laki. Dan si Yue bukan cucu kandung kakek Si yang melindungi si Yue sejak kecil. Si Yue tidak tahu siapa si Yue, anak siapa si Yue. Kata si Yue yang berbicara dengan wajah cuek dan tenang. Mendengar ucapan si Yue, terlihat dahi guru Yang Si berkerut dan tak lama dia berucap. Nak, boleh aku melihat tanganmu?
Kata guru Yang Si. Ada apa guru? Tanya si Yue sambil menatap sang guru. Ulurkan tangan kananmu. Ucap guru tenang. Dengan pelan si Yue mengulurkan tangan kanannya. Tunggu. Apakah guru akan tahu juga ruang teratai milikku? Gawat, kata si Yue. Namun dia sudah terlanjur mengulurkan tangannya. Dan dengan pelan guru memperhatikan pergelangan tangan si Yue. Terlihat senyuman di bibirnya. Ternyata kau. Ucapnya menggantung membuat si Yue bingung. Ada apa guru? Tanya si Yue. Tidak. Tidak ada apa-apa nak. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati, jangan kau buka cincin penyamaranmu dan kau harus lebih giat berlatih. Apakah Kaisar tua tahu tentang hiasan bunga teratai ini? Kata guru lagi. Sudah guru. Dia sudah tahu tentang lukisan ini. Kata si Yue. Bagus. Sekarang ayo kita kembali lagi. Dan berlatihlah lebih giat, bukankah buku kedua belum kau pelajari? Sekarang kita kembali ke sekte dan ikutlah ke ruangan guru dulu. Ayo kita pulang. Kata guru Yang Si sambil berjalan mendahului si Yue. Si Yue segera mengikutinya. Begitu juga dengan Ye Xie, dia juga mendengarkan perkataan si Yue tadi. Semuanya. Haruskah aku bercerita pada raja? Ah, kita lihat saja nanti. Ucapnya sambil berjalan mengikuti si Yue dan guru Yang Si. Dan tak lama terlihat 3 bayangan melesat dengan cepat menuju sekte tapak dewa. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba si Yue berseru. Guru. Seru si Yue menghentikan langkah guru Yang Si. Ada apa si Yue? Tanya guru Yang Si. Sepertinya si Yue akan mengalami terobosan guru. Maaf. Tolong menjatuhlah dari si Yue guru. Kata si Yue. Putri. Ada apa? Seru Ye Xie. Kau juga Ye Xie. Cepatlah. Dan apa yang terjadi padaku nanti jangan kau hiraukan. Ini perintahku. Kata si Yue pada Ye Xie. Ye Xie terdiam mendengar perintah si Yue. Tapi tidak bagi guru Yang Si. Tapi Yue, ucapnya. Si Yue mohon guru. Tolong menjauhlah dari si Yue. Seru si Yue sambil mulai menata batu yang dia ambil dari ruang teratainya. Yang Xiao ambilkan tadi. Dengan cepat si Yue membuat arai perlindungan untuknya. Dan arai itu sudah dia coba berkali-kali dan tidak ada siapapun yang bisa mematahkannya. Dia segera duduk lotus setelah arai terpasang sempurna. Sedangkan guru Yang Si dan Ye Xie segera menjauh walaupun tidak tahu kenapa. Si Yue segera memakai baju anti petir. Yang sengaja dia buat. Sekarang akan dia coba. Si Yue segera konsentrasi dan memusatkan pikirannya untuk menyerap energi dari udara. Dan tak lama terlihat cuaca mulai mendung. Perlahan mendung mulai menebal. Dan tak lama awan hitam gelap melayang di atas si Yue. Awan hitam itu mulai mengeluarkan percikan kilat. Melihat kejadian itu, guru Yang Si berseru cemas. Petir kesengsaraan. Ya dewa. Gadis ini. Kenapa dia mengalami petir kesengsaraan? Sudah pada level berapa dia sekarang? Ucap guru dengan nada cemas. Dan tak berapa lama petir menghantam tubuh si Yue. 1, 2, dan hingga akhirnya 7 petir menghantam tubuh si Yue dengan kuat. Pada hantaman sampai yang kelima, si Yue masih kuat. Namun pada hantaman ke-6 si Yue roboh tapi dia masih mampu berdiri kembali, terlihat tubuhnya hitam kelam, karena hangus. Dan pada petir yang ke-7 dia kembali jatuh. Dan terkapar di tanah dan tak mampu bangun.
Untunglah baju yang dia buat ternyata kuat menahan tamparan petir. Walaupun tubuhnya terluka dan hitam gosong, dia masih bernafas. Setelah sambaran petir ketujuh, baju yang si Yue pakai memang tercabik. Tapi masih mampu menutup tubuh si Yue. Setelah sambaran ketujuh, awan hitam perlahan segera pergi dari tempat itu. Dan hari pun cerah kembali. Guru Yang Si dan Ye Xie segera berlari ke arah si Yue. Mereka melihat keadaan si Yue yang terluka bakar cukup parah. Tapi ternyata si Yue telah menutup daerah sekitarnya dengan arai. Membuat siapapun tidak akan bisa masuk ke dalam arai itu. Untunglah Guru Yang Si ahli dalam arai. Anak ini. Kenapa semua kekuatan dia bisa kuasai? Terbuat dari apa otak kecilnya itu? Raja Cutianji adalah jenius yang pernah aku temui. Namun aku mendapatkan seorang wanita yang kepintarannya melampaui raja. Untunglah dia lebih muda dari raja. Entah jadi apa gadis ini kelak jika dia sudah seumuran denganku. Anak bengal. Apakah ini putrimu yang sesungguhnya? Dan dialah gadis Phoenix yang sebenarnya. Apakah Kaisar tua sudah tahu itu? Dan ada apa dia sampai terbuang di alam bawah? Siapa yang melakukannya? Dan untuk apa? Apakah ini ada hubungannya dengan gadis Lin Yun? Kalau si Yue gadis Phoenix yang asli lalu Lin Yun. Ucap Guru Yang Si bermonolog sendiri dalam hatinya. Dia bertekad akan menyelidiki masalah ini. Si Yue terbangun saat dia merasakan cahaya matahari mengenai wajahnya. Dia perlahan membuka matanya. Silau matahari membuat dia mengerjapkan matanya. Kau sudah sadar Yue? Terdengar suara lembut di sebelahnya. Si Yue mencari sumber suara. Yue, kau membuat kami khawatir. Ucap suara lagi. Dan kini si Yue bisa melihat ketiga makhluk kontraknya berada di dekatnya. Ah, kalian. Di mana aku? Tanya si Yue. Kau berada di rumah tinggal Guru Yang Si. Ucap Feng Kui. Kenapa denganku? Tanya si Yue lagi. Kau lupa. Kau pingsan setelah menerima 7 tamparan petir kesengsaraan. Kata Tiger. Ah iya aku ingat. Cek. Ternyata aku masih tidak mampu menerima tamparan petir kesengsaraan. Aku belum kuat menahannya. Bagaimana kalau aku sedang sendiri? Dasar tubuh lemah. Ucap si Yue. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kata Feng Kui. Iya aku tahu. Lalu, apakah guru yang membawaku kemari? Kata si Yue lagi. Hei, mana mungkin guru kuat mengangkat dirimu? Kau sekarang gemuk Yue. Goda Xiao Tu. Mana mungkin? Tubuhku masih ideal bagi seorang gadis. Jawab si Yue. Ideal. Aowa itu ideal. Tanya Xiao Tu tak mengerti. Ups. Kelepasan. Batin si Yue. Maksudku masih sesuai dengan tubuh gadis cantik. Jawab si Yue narsis. Para sahabatnya hanya tersenyum melihat kenarsisan si Yue. Lalu siapa yang mengangkatku? Tanya si Yue lagi. Di hari pertama guru dan pengawalmu tidak berani menyentuhmu. Pengawalmu hanya bisa menunggui tubuhmu di padang yang luas itu. Kami hanya bisa melihatmu dari ruang teratai tanpa bisa keluar karena kekuatanmu melemah. Dan pada hari kedua aku baru bisa keluar. Tanpa setahu pengawalmu aku meminumkan pil Yuanyang dan air suci kepadamu. Dan menyiram tubuhmu dengan air suci. Baru siang harinya saat luka di tubuhmu mulai mengeropeng guru dan pengawalmu berani membawamu pergi. Kata Xiao Tu menjelaskan. Tunggu. Siapa yang membuka arai?
Tanya si Yue. Guru Yang Si. Jawab Xiao Tu. Dan berapa hari aku berada di sini? Tanya si Yue. 2 hari. Kemarin kau baru dibawa kemari dan sekarang siuman. Kata Xiao Tu. Lebih lama dari pertama kali kau menerima petir kesengsaraan Yuer. Kata Tiger. Yang pertama aku hanya menerima tamparan petir sebanyak 5 kali, tapi sejarang 7 kali. Sebenarnya tadi aku masih mampir bertahan. Tapi petir ke-6 dan ke-7 lebih keras. Kata si Yue. Kau dari 5 ke 7 Yu. Kau mengalami 2 kali terobosan dan kini kau sudah berada di level 7. Kata Xiao Tu tak percaya. Benarkah? Lalu Ye Xie dan guru, mereka di mana? Tanya si Yue. Guru ada di ruang guru, sepertinya ada persoalan yang perlu mereka bahas. Kata Xiao Tu. Lalu Ye Xie. Tanya si Yue lagi. Dia keluar, mungkin mencari makan. Yang aku tahu sejak kemarin dia menungguimu hingga lupa makan. Kata Feng Kui. Kalau begitu kalian tunggu di sini. Aku akan mandi dan berendam sebentar dengan air suci. Jika guru atau Ye Xie datang, beritahu aku. Kata si Yue. Baik Yuer, pergilah. Kata mereka bertiga. Si Yue segera masuk ke dalam ruang teratai. Di sana dia bertemu dengan Baizi yang langsung menangis melihat keadaan si Yue. Si Yue. Kau tidak apa-apa kan? Ucap singa remaja itu dengan derai air mata. Hei. Aku tidak apa-apa Bai. Kenapa kau menangis? Ucap si Yue sambil mengusap kepala Baizi. Aku melihatmu terluka, tapi kami tidak bisa menolongmu. Kata singa putih itu sambil masih menangis. Dia takut memegang si Yue. Karena keropeng di tubuhnya masih banyak. Ia sudah berhenti menangis. Aku sudah lebih baik. Nah sekarang aku pergi berendam dulu ya. Takut keburu guru atau Ye Xie datang. Kata si Yue. Baizi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Si Yue segera masuk ke istananya dan berendam di bak mandi tanpa membuka bajunya. Setelah terkena air suci, keropeng di tubuh si Yue segera berguguran dan tubuh si Yue berubah menjadi merah bekas koropeng. Melihat seluruh tubuhnya, si Yue tetap berada di dalam bak mandi. Dan secara perlahan warna merah pada tubuh si Yue berubah menjadi normal kembali seperti tidak pernah terjadi kerusakan pada tubuhnya. Malahan kini kulit si Yue semakin mengkilat halus dan putih indah. Wajah dan tubuhnya semakin memukau. Setelah dia rasa tubuhnya telah kembali, si Yue segera keluar dari bak mandi dan berjalan ke ruang ganti. Dia segera memakai kembali baju baru dan bersih. Setelah selesai berhias, si Yue segera keluar bersama Baizi yang telah berubah kecil. Sesampainya di kamar tempat dia tadi berada, si Yue melihat kalau guru dan Ye Xie belum kembali. Namun baru saja dia duduk, Ye Xie masuk ke dalam kamar. Saat melihat si Yue, Ye Xie tercengang. Dia mengusap wajahnya. Ada apa Ye Xie? Tanya si Yue. Putri, kau sudah bangun. Tubuh dan wajah Anda. Kata Ye Xie tak percaya. Aku sudah siuman sejak tadi. Saat kau baru keluar. Dan aku sudah berganti pakaian karena pakaianku. Kau tahu sendiri kan? Kata si Yue dengan tenang. Iya, hamba tahu. Tapi luka Anda, ucapannya dengan wajah tak percaya. Aku memiliki air suci dan pil ramuan yang mempercepat penyembuhanku. Suatu saat kau akan tahu. Kata si Yue. Ye Xie hanya bisa menatap si Yue dengan pandangan tak percaya.
Kalau begitu ayo kita pergi menemui guru lalu kembali ke kamar. Ajak si Yue. Baik putri, ucap Ye Xie. Akhirnya si Yue melangkah keluar dari rumah kediaman guru Yang Si. Namun sebelum kaki mereka melangkah keluar rumah, mereka melihat guru Yang Si datang bersama guru Wang. Ketika guru Yang Si melihat si Yue berdiri di sebelah Ye Xie, terlihat keterkejutan di wajah tuanya. Si Yue, kau sudah sadar, dan malah sudah sehat, seru guru dengan wajah kaget. Iya guru, si Yue sudah sehat, kata si Yue sambil tersenyum. Kak, kau bilang si Yue terluka parah. Tapi ini, kata guru Wang dengan wajah heran. Aku juga heran Wang. Tadi pagi si Yue terlihat masih tidak sadar dan terluka parah, kata guru Yang Si. Guru, jangan kaget seperti itu. Apakah guru lupa dengan air suci milik si Yue? Tadi setelah sadar, si Yue langsung membasuh seluruh tubuh si Yue dengan air suci, kata si Yue dengan wajah polosnya. Jadi kau sembuh secepat ini karena air suci, kata guru Wang. Benar guru, jawab si Yue. Oh, syukurlah. Aku takut lukamu semakin parah. Kalau begitu ayo duduk. Jangan kemana-mana dulu. Kau baru sembuh, kata guru Yang Si sambil membawa si Yue masuk kembali ke dalam rumahnya. Mereka berbincang sebentar dan akhirnya guru Yang Si mengizinkan si Yue kembali ke kamar inapnya. Saat melihat si Yue pergi, guru Wang berkata, apa benar petir kesengsaraan itu terjadi pada si Yue kak? Ucapnya tak percaya. Itu benar Wang. Kejadian itu ada di depanku. Dia mengalami 7 kali mendapatkan sambaran petir. Saat sambaran petir yang kelima kali, dia masih kuat. Keenam dan ketujuh dia akhirnya tumbang. Ucap guru Yang Si. Apa 7? Dia mampu mengalami 7 hantaman petir kesengsaraan. Itu berarti dia sekarang berada di alam puncak level 7. Tanya guru Wang tak percaya. Benar. Dan aku melihat kalau dia berada di level 7 akhir, sebentar lagi sepertinya dia sudah berada di level roh dasar, kata guru Yang Si dengan bangga. Dasar gadis jenius. Untung saja kau bisa menemukan dia lebih dahulu kak. Kalau tidak, kita akan kehilangan permata yang sangat berharga kak, kata guru Wang dengan gembira. Benar katamu Wang. Dia menang sangat berharga, kata sang kakak dengan senyum bahagia. Bagaimana jika kau tahu siapa dia yang sebenarnya Wang? Apa yang akan kau lakukan padanya? Tapi aku akan melihat kejadian itu sebentar lagi. Hahaha, kata hati guru Yang dengan gembira. Sedangkan si Yue sendiri segera mengajak Ye Xie untuk makan di kantin. Dan kebetulan mereka bertemu dengan guru Munsa. Akhirnya mereka mengajak juga guru muda itu pergi ke rumah makan sekte. Saat ketiga pria itu masuk ke dalam ruangan restoran sekte, semua murid terdiam menatap kedatangan mereka. Wajah si Yue yang semakin terlihat tampan, membuat para siswi menatap dan berusaha mencari perhatian pria muda dan taman itu, yang sedang berjalan dengan sang guru. Namun si Yue terlihat tenang dan kalem membuat orang semakin gemas padanya. Karena ada sang guru, maka tingkah para siswa tidak menyusahkan si Yue dan Ye Xie, hingga membuat mereka tenang menikmati makan siang mereka. Setelah makan mereka bertiga berjalan ke arah kamar tinggal mereka bertiga. Para murid heran melihat si Yue yang bisa bergaul dengan guru mereka. Namun mereka heran, sebab mereka tidak pernah melihat si Yue berada di kekas belajar mereka.
Banyak dari murid yang bertanya, si Yue itu berada di kelas apa, karena mereka tidak melihat keberadaannya si Yue di kelas manapun. Dan beberapa hari ini pun mereka tidak bertemu dengan pria tampan itu. Sedangkan orang yang dibuat gosip sedang melangkah dengan tenang menuju kamar tinggalnya, yang sederet dengan kedua pria yang bersamanya. Udahan dulu ya. Si Yue masih pingin istirahat dulu. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Oh ya, selamat Natal dan Tahun Baru untuk para pembaca yang beragama Nasrani. Bersambung. Episode sebelumnya. Tiba di sekte TAPKK Dewa. Episode berikutnya. Raja datang. Dokter Jenius. Raja datang. 1 bulan sudah si Yue berada di sekte tapak dewa. Kini ilmu pedang 2 nyawa hampir sepenuhnya dia kuasai. Guru yang si hanya bisa geleng kepala. Sebab biasanya sebuah ilmu pedang akan dapat dikuasai oleh si pengguna dalam beberapa tahun. Tapi untuk si Yue, dalam 1 bulan saja, ilmu pedang pertama sudah dia kuasai sepenuhnya. Mengubah pada buku kedua. Terpaksa si Yue harus belajar perlahan. Karena dalam mempelajari jurus kedua ini, dia harus mencari pasangan. Sedangkan untuk berpasangan, si Yue belum mendapatkannya. Sedang teman-temannya ada di luar sekte. Dan ilmu itu tidak mungkin dia pelajari bersama para sahabatnya tanpa seizin sang guru. Akhirnya si Yue hanya bisa menghafal jurus yang bisa dia lakukan sendiri. Dan untuk yang berpasangan dia hanya menghafal gerakannya saja, tanpa bisa menggunakan secara langsung. Hari ini dia jenuh di dalam kamarnya. Dia mengajak Yesie yang sudah dia anggap sebagai kakaknya untuk keluar mencari makan di kantin. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Si Yue. Seruan itu membuat keduanya berhenti dan berpaling pada pemilik suara. Terlihat 2 pria berlari mendekati mereka berdua. Si Yue kaukah? Kata salah satu pria setelah dekat dengan mereka berdua. Kak Lian. Ternyata kalian. Lama tidak bertemu, apa kabar? Sapa si Yue dengan wajah senang. Sebab sudah 1 bulan lebih mereka tidak bertemu. Kami baik-baik saja si Yue. Kapan datang? Aku pikir kau masih ada di istana. Jawab Lian Kun. Tidak. Aku sudah berada di sini 1 bulan yang lalu. Jawab si Yue. Ini Tuan Yesie kan? Pengawal raja. Ucap murung menyapa Yesie yang diam saja. Dan yang ditanya hanya tersenyum sedikit. Kok Tuan Yesie ada di sini? Apa yang mulia raja juga ada di sini? Tanya murung lagi. Tidak. Yesie di sini bersamaku. Kata si Yue menjelaskan. Denganmu? Tanya murung heran. Si Yue hanya mengangguk dan tersenyum. Kedua pria itu saling pandang. Dan tak lama Lian Kun berkata, Si Yue, kalau kau sudah 1 bulan yang lalu datang, lalu kau ada di kelas mana? Kenapa kita tidak pernah bertemu? Tanya Lian Kun lagi. Ah maaf. Aku murid guru yang si jadi tidak di kelas kalian. Kata si Yue tak enak hati. Iya benar. Kau murid langsung guru yang si. Aku tahu saat turnamen duku. Jadi kita tidak bisa sekelas ya. Kata murung. Benar. Aku langsung dibawa bimbingan guru yang si. Jawab si Yue. Oh, begitu. Si Yue? Bukannya kakek Si dan kakek Fang Bo bersama Yuan Ru dan kakak serta sahabatmu pergi ke alam ini juga,
apakah mereka sudah sampai? Tanya Lian. Sudah Kak. Kalau kau ingin bertemu dengan mereka, kita bisa pergi ke sana saat ada izin keluar. Kata Si Yue. Apakah kita memiliki izin itu? Tanya Murong. Ada. Dalam 1 bulan kalian akan mendapatkan libur 1 hari penuh. Saat itu kalian bisa keluar sekte. Kata Ye Xie. Wah. Kalau begitu kita bisa keluar. Kata Lian Kun. Ya sudah. Kita akan mengunjungi kakek jika saat itu tiba. Oh ya, kalian saat ini mau kemana? Kata Si Yue. Kita mau ke rumah makan, kami tadi pagi belum makan. Kata Murong. Kalau begitu ayo kita ke sana sama-sama. Ajak Si Yue. Akhirnya mereka pergi bersama-sama ke rumah makan sekte. Setelah beberapa kali makan di rumah makan itu, mereka sudah tidak terlalu jadi pusat perhatian. Apalagi mereka sudah banyak yang tahu kalau Si Yue murid dari guru Yang Si. Para murid pria tidak lagi merendahkan atau menghina Si Yue, mereka malah merasa kalah dari pria muda itu. Mereka merasa Si Yue akan sombong karena jadi murid istimewa. Tapi saat melihat keramahan Si Yue, mereka sadar kalau mereka salah. Karena itu mereka berusaha mendekati Si Yue, ingin menjadi sahabat si pria muda itu. Namun saat mereka mendekat, penghalang Si Yue akan cepat menghalangi mereka. Dengan wajah dingin, Ye Xie akan menjawab semua pertanyaan mereka tanpa diminta. Terkadang tatapan Ye Xie yang dingin, akan membuat mereka keder mendekati Si Yue. Entah kenapa pria gagah, tampan dan dingin itu begitu melindungi Si Yue. Si Yue, Ye Xie, Lian Kun dan Murong sedang menikmati makanan mereka dengan tenang. Karena para pengganggu akan takut melihat Ye Xie yang dingin. Dan pada saat itu masuklah 3 orang wanita bersama 2 pria yang terlihat angkuh dan sombong. Mereka berdiri di depan pintu masuk dan memperhatikan ruangan restoran dengan gaya angkuhnya. Sepertinya mereka sedang mencari tempat untuk duduk. Dan kebetulan di sebelah Si Yue masih ada meja dengan 4 kursi yang masih kosong. Mereka berjalan ke arah meja kosong itu. Ketika mereka melewati Si Yue, salah satu wanita yang terlihat begitu sombong menatap Si Yue dengan cemooh. Mereka segera duduk di meja yang masih kosong itu. Namun karena kursi hanya 4 orang sedangkan yang harus duduk 5 orang maka kursi pun kurang 1. Putri kursi kurang 1. Kata salah satu pria yang tidak mendapatkan kursi. Ambil milik pria itu. Ucapnya sambil menunjuk pada kursi yang sedang diduduki Murong. Yang memang dekat dengan meja mereka. Pria itu pun segera melangkah ke arah kursi Murong. Si Yue makan sambil memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh orang itu pada Murong. Pria itu mendekati Murong. Dan dia segera mendorong Murong yang sedang makan. Melihat kejadian itu, Si Yue yang berada di sebelah Murong segera menahan tubuh dan kursi Murong dengan cepat. Hingga pria itu gagal mengambil kursi Murong. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Murong marah. Dia segera berdiri dan berkata dengan keras. Apa yang sedang kau lakukan, ha? Teriaknya marah. Aku butuh kursimu. Ucapannya sambil menatap Murong dengan sinis. Enak saja. Kau buta ya? Bukankah kursi masih aku pakai? Seru Murong marah. Hei pria miskin. Kau berani melawan kami, ha? Aku tak peduli, apakah kursi masih kau pakai atau tidak, berikan kursi itu padaku. Teriak pria itu marah.
Dasar pria gila. Apa kau tidak melihat kami sedang makan? Tidak, aku tidak akan memberikan kursiku padamu. Seru Murong dengan marah. Berdebah. Kau berani pada kami. Ucapnya marah. Memangnya apa yang harus kami takuti? Kita sama-sama belajar di sekte ini. Kata Murong kesal. Hei pria bodoh. Apakah kau tidak tahu siapa kami Serunya marah. Aku tidak tahu siapa kau dan aku juga tidak peduli itu. Kata Murong dengan wajah tak peduli. Brengsek. Kau berani pada kami Teriaknya kembali. Aku tidak takut pada siapapun, karena kami tidak bersalah. Kata Murong dingin. Kau. Seru pria itu marah. Dia segera menyerang Murong. Namun dengan ringan Murong menghindar dari serang pria itu. Melihat akan terjadi keributan, Yesie yang sejak tadi diam langsung berdiri dan menahan tangan pria itu. Begitu juga dengan si Yue yang memang sudah selesai. Jika berani keluar, jangan membuat keributan di dalam ruangan. Ucap Yesie. Murong kita keluar. Lanjut Yesie. Baik tuan. Dan kau. Kalau masih tidak terima keluar. Ucap Murong menantang. Mereka berempat segera keluar ruangan dengan tenang. Namun wanita yang tadi dipanggil putri yang sepertinya memiliki pengaruh dengan kelompok tadi, terkejut ketika melihat Yesie di antara keempat orang yang bermasalah dengan temannya. Memang tadi dia tidak melihat wajah Yesie yang memunggungi dia. Yesie, apakah itu kau? Ucapnya sambil menatap Yesie. Namun Yesie tidak menjawab dan berlalu tanpa melihat wanita itu. Yesie tunggu. Serunya sambil berdiri. Dia mengejar Yesie yang berjalan ke arah kasir restoran. Setelah membayar, Yesie berjalan menuju si Yue yang berjalan keluar restoran tanpa menghiraukan wanita itu. Yesie, tunggu. Tunggu aku ingin bertanya padamu. Serunya kembali. Dan kini Yesie sudah berada di dekat si Yue. Dan gadis itu juga sudah berada di dekat mereka. Tunggu Yesie. Kenapa kau tidak mendengar panggilanku? Ucap gadis itu dengan marah. Karena itu tidak penting Nona. Ucap Yesie dingin. Kau di sini. Kau di sekte. Apakah Kak Cutianji juga ada di sini? Ucap gadis itu dengan wajah gembira. Walaupun tadi sempat marah karena tidak dihiraukan panggilannya. Nona Lucia. Jaga ucapan Anda. Nama yang kau sebut tadi bukankah itu nama raja kita? Jangan sembarangan memanggil dia. Lagian saya didini atau tidak, itu bukan urusan Anda. Dan ada tidaknya tuan kami. Itu pun bukan urusan Anda. Ucap Yesie dengan dingin. Hei. Jangan macam kau Yesie. Tentu saja ada hubungannya. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Kak Cutianji. Dan apa kau lupa kalau dia calon suamiku? Ucapnya marah. Calon suami. Hahaha. Bukankah itu hanya keinginan sepihak dari keluarga Anda? Sejak dulu tuan kami tidak pernah setuju dan tidak ingin menikah dengan Anda, lalu dari hubungan mana Anda mengatakan kalau Anda calon istri yang mulia? Kata Yesie tajam. Brengsek. Kau berani sekali Yesie. Akan kuadukan kau pada Kak Cutianji. Dan ayah. Biar mereka yang memberikan hukuman pada pengawal yang berani padaku. Dasar pria brengsek. Kau akan merasakan hukumannya nanti. Dasar pengawal bodoh. Serunya marah. Anda bisa mengatakan itu pada ayah Anda, ataupun yang mulia raja. Ucap Yesie dingin.
Dia segera berjalan mengejar si Yue yang berjalan bersama saudara dan sahabatnya. Melihat Ye Xie pergi mengejar temannya dan tidak menghiraukannya, gadis itu marah. Dia menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian dan kemarahan. Dasar pengawal bodoh! Brengsek! Awas kau! Akan kuadukan pada ayah. Dan akan kukatakan pada ayah kalau Kak Chu Tianji sudah kembali. Agar ayah secepatnya meminta kesediaan Kak Chu Tianji menikah denganku. Ucapannya dengan wajah kesal. Dia segera kembali menemui para sahabatnya. Sedangkan Ye Xie berjalan bersama si Yue. Setelah mereka berpisah dengan sahabat dan saudaranya, si Yue berjalan menuju kamar kediamannya. Maaf putri. Jangan percaya dengan omongan gadis tadi. Ucap Ye Xie takut si Yue mempercayai omongan gadis itu. Ada apa Ye Xie? Siapa gadis itu? Apakah dia kekasih tuanmu? Kata si Yue dengan wajah tenang. Bukan. Dia bukan kekasih yang mulia raja. Dia Lucia putra dari Pangeran San Qi saudara tiri Kaisar Chunangbo. Nama gadis itu San Lucia. Kata Ye Xie. Tapi dia tadi bilang kalau dia calon istri junjunganmu. Kata si Yue dengan tenang. Tidak, tidak. Dia bukan calon istri yang mulia raja. Saya menjamin itu putri. Sungguh. Yang mulia tidak pernah memperdulikan gadis itu. Memang, ayah gadis itu ingin menikahkan putrinya dengan raja. Mereka ayah dan anak memang sangat serakah. Mereka ingin menikahkan putri Lucia dengan yang mulia, agar kerajaan menjadi kekuasaan mereka. Tapi raja sejak awal memang tidak pernah menyukai putri Lucia. Dia terlalu berani pada laki-laki. Dan dia sangat egois dan menang sendiri. Kata Ye Xie dengan nada kesal. Ya sudah, jangan dibicarakan lagi. Tenang saja Ye Xie. Aku memaklumi itu, karena selain junjunganmu seorang raja, dia juga tampan. Siapapun akan terpikat dengan ketampanannya. Jawab si Yue dengan wajah tenang dan ada senyum di bibirnya. Kecuali Anda putri. Tambah Ye Xie dalam hati. Baik putri. Jawab Ye Xie. Tanpa terasa mereka telah sampai di kamar tinggal mereka. Ya sudah, aku masuk dulu. Ingat jangan ada orang yang mengganggu pelatihanku. Aku akan mempelajari ilmu tapak dewa yang diberikan guru padaku itu. Kata si Yue sambil membuka pintu kamarnya. Baik putri, hamba juga akan bermeditasi di kamar hamba. Ucap Ye Xie. Akhirnya mereka masuk ke kamar mereka masing-masing. Namun ternyata si Yue tidak langsung masuk ke dalam ruang teratainya. Dia terlihat berdiri di depan jendela menatap ke arah pegunungan. Ternyata perasaannya tidak setenang wajahnya. Entah kenapa saat mendengar gadis itu menyebutkan kalau dia adalah gadis calon istri dari Chu Tianji. Si Yue merasakan perasaan lain di dalam hatinya. Ada apa ini? Kenapa aku merasakan sesak di dalam dada saat gadis itu bilang kalau dia calon istri dari Chu Tianji? Cek. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa marah saat gadis itu berkata kalau dia calon istri pria mesum itu? Bukankah aku seharusnya bahagia karena akan terbebas dari dia jika dia memiliki kekasih? Ucapnya keheraman sendiri. Akhirnya dia memilih untuk masuk ke ruang teratai. Dia segera kembali menekuni ilmu pedang milik guru Yang Si. Tapi si Yue juga mulai mempelajari dasar-dasar dari ilmu tapak dewa. Lebih baik aku pelajari ilmu tapak dewa ini. Ucap si Yue. Dia mulai konsentrasi dalam seriap langkah dasar dari ilmu tapak dewa.
Namun semakin lama dia berlatih, si Yue semakin heran. Sebab gerakan ilmu tapak dewa yang dia pelajari ini, kenapa gerakannya hampir sama dengan gerakan pada buku yang dia dapatkan di kamar kakek si dulu. Buku itu tersimpan dengan rapi di laci kamar kakek si. Buku yang dibungkus kain hitam. Kenapa gerakan dasar dari ilmu tapak dewa sama dengan gerakan di dalam buku itu? Ucap si Yue pelan. Walaupun dia heran, dia tetap mempelajari buku itu. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Setelah dirasa dia cukup lama berada di dalam ruang teratai, si Yue segera keluar dan kembali ke dalam kamarnya setelah mandi dan berganti pakaian. Setelah sampai di dalam kamar kembali ternyata hari menjelang pagi. Cahaya pagi mulai masuk ke dalam kamarnya. Si Yue membuka jendela kamarnya dan menghirup udara segar. Dan tanpa si Yue sadari, tiba-tiba dia teringat pada Raja Chu Tianji. Cek. Kenapa aku ingat wajah pria mesum itu ya? Apakah karena kemarin bertemu dengan calon istrinya? Si Yue berkata dengan pelan. Siapa yang memiliki calon istri Yue? Ucap suara yang membuat si Yue kaget bukan main, apalagi pria itu tiba-tiba memeluk pinggangnya dengan erat. Untung saja dia mengenal suara dari pria itu. Kalau tidak mungkin dia telah menyerangnya dengan pukulan. Pria yang tadi tiba-tiba terbayang dalam ingatannya. Yang mulia. Seru si Yue sambil membalikkan badannya. Dan tiba-tiba bibir sang raja telah menempel di bibirnya. Si Yue kaget bukan main. Saat dia ingin lepas dan menjauh, raja telah memegang tengkuknya. Dan gigitan di bibir membuat dia tak bisa berkutik lagi. Setelah membuat si Yue hampir kehabisan nafas, raja baru melepas ciumannya. "Gege, kau!" seru si Yue yang wajahnya memerah karena kaget dan malu. "Pertama itu hukuman karena masih memanggilku yang mulia, dan kedua aku sangat merindukan dirimu," ucap raja sambil memeluk kembali si Yue dengan erat. Si Yue yang semula ingin menolak, terdiam karena dia merasakan kehangatan yang mengalir dalam hatinya saat pelukan pria posesif itu memeluknya. Akhirnya dia diam dan membalas pelukan itu. Setelah cukup lama memeluk si Yue, raja menjauhkan sedikit wajahnya dari si Yue, namun tangannya masih memeluk pinggang ramping itu. "Aku rindu," ucapnya manja sambil menatap wajah sang kekasih. "Kapan datang?" kata si Yue lembut. "Beberapa waktu yang lalu," ucapnya lembut. "Kau mencariku?" tanya si Yue. "Tidak. Aku tahu kau berada di ruang terataimu," jawab raja. "Apakah kau ingin ke sana?" tanya si Yue lembut. "Nanti saja setelah bertemu guru." "Oh ya, aku ingin bertanya. Siapa yang kau katakan memiliki calon istri yang kemarin sempat membuat kau kesal?" "Istri siapa?" tanya Raja Chu Tianji curiga. "Istri Gege," jawab si Yue dengan tenang. "Istriku," kata raja tak mengerti. Angguk si Yue. "Maksudmu?" kata raja lagi. Akhirnya si Yue mengatakan semua yang dia dengar kemarin. Percakapan antara gadis itu dengan Ye Xie. "Siapa namanya?" tanya raja dengan wajah dingin. Terlihat kemarahan di wajah tampannya. "Kalau nggak salah namanya San Lucia," jawab si Yue. "Cek gadis gila itu," kata raja dengan marah. "Tians, jangan mengumpat," ucap si Yue. "Tapi aku sangat kesal dengan gadis itu Yue. Kau tahu, andai dia bukan saudaraku, mungkin dia sudah aku bunuh," ucap raja. "Jangan seperti itu. Kau tahu,
Jarak kebencian dengan cinta itu selebar rambut. Maka itu, janganlah kita membenci orang keterlaluan, takutnya hati kita dibalik oleh dewa, yang dulunya benci. Akhirnya menjadi cinta. Ucap si Yue sambil tersenyum lembut. Bukan. Aku bukan membenci dia sih. Tapi kesal karena kebandelannya. Dia itu masih saudara dari ayah. Dia putri Pangeran Sanqi. Tapi dia nekat ingin menjadi istriku. Permaisuriku. Dan dia mendapat dukungan dari ayah gilanya. Kata raja dengan marah. Tapi apakah raja juga mencintai dia? Goda si Yue. Mana mungkin sayang. Kau tahu kan? Cintaku sudah habis untuk gadis lain, cintaku sudah kau ambil semua. Ucap raja menggombal. Cek. Yang mulia. Mulai deh. Namun tak urung wajah si Yue memerah. Melihat wajah sang kekasih memerah, raja tertawa senang. Kau semakin menggemaskan sayang. Dan aku merasa kau memiliki perubahan. Wajahmu kenapa semakin cantik, dan kulit ini kenapa semakin lembut. Kau tahu kau membuatku semakin tak ingin jauh darimu. Ucap raja dengan wajah keheranan. Jangan berucap manis. Tapi mungkin karena beberapa hari yang lalu si Yue mengalami terobosan dan si Yue mendapatkan petir kesengsaraan. Ucap si Yue berkata jujur. Sebab si Yue tahu pasti Ye Xie sudah menceritakan kejadian itu pada sang junjungan. Aku juga mendengar kejadian itu dari Ye Xie. Sayang. Kenapa kau harus mengalami itu? Aku tidak ingin terjadi lagi padamu. Ucap raja dengan wajah sedih. Apakah Tians tidak ingin si Yue lebih kuat? Kata si Yue dengan lembut. Iya aku tahu. Tapi, sebelum ucapan raja berlanjut, tangan lentik si Yue telah mendekap mulutnya. Si Yue tidak apa-apa kok. Si Yue bisa mengatasi semua ini. Ini juga agar si Yue sepadan dengan GG. Jawab si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue raja terharu. Dia kembali memeluk si Yue. Aku bahagia apapun dirimu Yue. Ya sudah ayo kita makan dulu, lalu kita menghadap guru. Ajak raja sambil melepas pelukannya, setelah mencium kembali kening si Yue dengan lembut. Mereka pun segera keluar dari kamar si Yue. Saat mereka keluar, terlihat Ye Xie, Ye Mai dan Ye Gu telah menunggu di luar kamar. Salam sejahtera yang mulia, kebahagiaan dan kemuliaan selalu bersama yang mulia raja. Ucap mereka bertiga. Bangunlah. Ucap raja. Salam putri. Ucap mereka menyapa si Yue. Salam juga untuk kalian bertiga. Jawab si Yue. Ayo kita menghadap guru lebih dahulu. Kata raja. Akhirnya mereka berlima pergi ke rumah tinggal guru Yang Si. Kebetulan guru Wang juga berada di sana. Setelah memberi salam raja dan si Yue duduk di depan kedua guru mereka. Yang mulia. Sekarang Anda bisa berlatih jurus pedang dua nyawa bersama si Yue. Ucap guru Yang Si. Maksud guru Yue sudah bisa berlatih jurus pedang itu. Kata raja dengan wajah kaget. Benar yang mulia. Sekarang Anda bisa berlatih berpasangan dengannya. Ucap guru kembali. Bagus guru. Guru memang yang terbaik, dengan memiliki pasangan Yue, ilmu pedang ini akan semakin baik. Kata raja. Mendengar ucapan sang raja, guru Yang Si tertawa. Bukankah itu memang keinginanmu anak nakal? Ucap sang guru membuat raja tertawa. Sedangkan si Yue hanya bisa memerah wajahnya. Apakah si Yue sudah menguasai jurus itu kak?
Tanya guru Wang tak percaya. Jika tidak melihatnya sendiri, kau tidak akan percaya Wang. Jawab sang kakak. Kalau begitu, besok pagi Raja dan si Yue bisa berlatih bersama. Ucap guru Wang. Boleh saja guru. Kau siap Yue? Kata Raja sambil menatap sang kekasih. Boleh. Jawab si Yue. Baiklah kalau begitu besok pagi kalian datanglah di kaki gunung, kami akan menunggu kalian di sana. Kata guru Yang Si. Baik guru. Jawab mereka bersama. Dan akhirnya mereka pamit akan pergi ke rumah makan. Dengan gembira guru Yang Si mengizinkan mereka pergi. Mereka berlima segera pergi ke rumah makan yang ada di dalam sekte. Raja yang berpakaian seperti para murid terlihat gagah dan tampan. Berjalan di sebelah si Yue yang ramping dan tampan, Raja terlihat bahagia walaupun masih terlihat dingin. Mereka bagai sepasang harimau kembar berjalan dengan anggunnya. Saat mereka berjalan ke arah rumah makan, mereka menjadi pusat perhatian para murid. Ada yang kagum, juga ada yang iri melihat si Yue berjalan dengan sang raja. Apalagi terkadang tangan nakal raja mengacak atau membetulkan rambut si Yue yang menutup matanya. Sebenarnya si Yue tak ingin sang kekasih berbuat seperti itu. Karena dia sekarang dalam dandanan sebagai seorang pria. Tapi mau bagaimana lagi? Si posesif akan semakin menjengkelkan kalau diingatkan. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Untuk kalian yang ingin double up. Bukankah cerita autor sudah panjang say? Ini bisa dibuat 2 episode loh. Jangan lupa like, vote fun komennya aku tunggu. Jika masih ada typo maaf ya. Bersambung. Episode sebelumnya, Petir Kesengsaraan. Episode berikutnya, Raja berlatih bersama SIYUE.